Kita langsung tergabung bersama rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Sri Hartono yang tengah berada di titik pengungsian kawasan Serengan, Kota Surakarta. Selamat sore, Tono. Sepertinya banjir masih cukup menjadi perhatian warga ya. Air masih menggenangi di ruas jalan di tempat Anda melaporkan. Bisa Anda informasikan ke publik bagaimana penanganan hingga kini, Tono? Ya betul ya Ranop, jadi hingga sore ini ternyata dia juga belum surut. Tepat di belakang saya adalah lokasi tampungan, salah satu lokasi pengungsian yaitu Joyotakan. Saat ini sudah menampung sekitar 100 pengungsi yang rumahnya kebanjiran. Namun angka ini bertambah karena mengingat semakin sore, apalagi saat ini juga sudah mulai sehingga warga takut untuk kembali pulang. Sementara itu tim dari termasuk dari BPBD dan Pemkot Solo, TNI Polri bahu-membahu akan evakuasi terhadap warga yang rumah. Kita memastikan bahwa kondisi keamanan ataupun barang-barangnya akan dijamin oleh pihak dari aparat. Mereka minta untuk pergi ke tempat pengungsian yang lebih jika nanti sewaktu-waktu terjadi pelanggaran. Update hingga sore ini, apakah Anda menghimpun data ada korban yang terdampak banjir harus dilarikan ke rumah sakit atau tengah kritis hingga saat ini, Tono? Sementara ini tidak ada korban jiwa dalam banjir ini, namun di pihak Pemkot maupun dari relawan dan tim BPBD telah menyiagakan jumlah mobil ambulans di lokasi yang menjadi titik pengungsian. Dan di samping itu petugas dari medis juga menyiapkan beberapa obatan termasuk obat untuk kulit maupun untuk yang biasa untuk manula yang selama ini kadang ketika kena hujan atau kena mereka mudah untuk sakit. Dan saat ini mereka memang membutuhkan selimut maupun yang utama adalah lengkapan untuk balita, masuk popok, kemudian makanan untuk balita. Di samping itu juga tempat untuk beristirahat karena cuaca masih hujan dan malam cukup dingin, Herano. Ya, pasca pengecekan dari Wali Kota Solo, Gibran ke titik pengungsian, apa dampak bagi korban di sana? Apakah sudah merasa berkontribusi bagi mereka terkena dampak banjir ini atau apa langkah-langkah selanjutnya ya tempuh Wali Kota terhadap banjir ini, Solo? Ya, betul sekali. Jadi Wali Kota Solo Gibran tadi mengecek beberapa lokasi titik pengungsian. Gibran mengharapkan semua warga tidak beristirahat atau tidur di jalanan, dianjurkan untuk masuk ke lokasi titik-titik pengungsian karena tidak Gibran melakukan pengecekan sejumlah bantuan sudah mulai datangkan seperti yang saat ini mungkin bisa dilihat ada beberapa bantuan yang salurkan ke titik-titik pos pengungsian antara lain makanan siap saji, kemudian ada obat-obatan, kemudian jaga medis dan mobil ambulan yang ada non-stop jaga di lokasi titik pengungsian. Iya, kalau kita ikuti perkembangannya ya, Tono, di lini masa ada komentar dari wakil rakyat atau anggota DPRD di Solo yang menyatakan perlu mengkritisi dari kerja BPBD sejauh ini. Bagaimana fungsi BPBD untuk menyelamatkan para korban banjir ini sejauh ini, Tono? Jadi mungkin kalau menyelamatkan para korban sejauh ini selama yang tanpa memang masih memungkinkan atau dalam jalurnya. Jadi kejadian banjir yang di Solo memang semata karena aliran sumbat atau dampak dari kota Solo sendiri dalam hal drainase, namun ini pengaruh dari beberapa kabupaten sekitar. Salah satunya yang di memang ada waduk. Saat kemarin pintu dibuka mengakibatkan seluruh sungai atau aliran sungai Bengawan Solo menjadi penuh sehingga sungai-sungai yang berada di Solo tidak bisa masuk. Sementara di dataran tingginya ada Kabupaten Boyolali yang saat ini sudah hujan sehingga air yang masuk ke Solo tidak bisa dibuang ke Bengawan Solo. Karena untuk penanganan dari BPD terkait para korban yang terdampak banjir masih bisa dikatakan cukup aman. Ya, masyarakat masih bisa berlindung atau
menantikan. Terima kasih Sri Hartono, rekan kami yang berada di Surakarta, Jawa Tengah untuk update banjir Solo. Selamat bertugas kembali, Tono.